pukul 9.50 Tracy baru tiba di Hotel Phoenix, lalu ponselnya berdering. Ia sedikit kebingungan ketika melihat nama penelpon. Betapa baiknya jika ini adalah suami aslinya. Tapi walaupun hatinya ingin melawan, tapi Tracy tetap menjawab telepon itu. "Halo, sudah datang belum?" Terdengar suara familiar tapi tetap bukan suami aslinya. "Sedang di basement," jawab Tracy datar. "Tempat lama." Billy sangat senang. "Aku akan menunggumu di kamar." Tracy tak menjawab lalu mematikan telepon. Ia benar-benar jijik ketika memikirkan pria menjijikan yang akan ia hadapi itu. Entah trik apa lagi yang akan ia mainkan hari ini. Malam ini tak ada Dani yang membantunya, juga tak mudah mengatur hotel seperti di bar. Ia hanya bisa berharap pada obat yang diberikan oleh Amanda. Tracy memegang kotak kecil di dalam kantong celananya, menarik nafas dengan dalam dan mendorong pintu mobil. Satu kakinya baru melangkah keluar, ponselnya tiba-tiba bergetar. Tracy melihat nama penelpon, lalu langkah kakinya kembali ke dalam mobil. Setelah duduk kembali di mobil, ia menjawab telepon itu. "Halo, ini aku." Suara Friska sangat kecil dan serak, nadanya penuh hati-hati. "Friska." Tracy sangat terkejut, tak disangka wanita ini masih bisa dihubunginya. "Tracy, ada satu hal yang harus kutanyakan padamu. Tolong jawab jujur." Friska bertanya dengan suara rendah. "Daniel yang sekarang, apakah dia adalah Daniel yang asli?" "Dia..." Tracy baru saja ingin bicara, telepon itu sudah terputus. Ia memanggil Friska beberapa kali namun tak ada yang menjawab. Tracy menelpon balik, tak ada yang menjawab teleponnya. Ia ragu-ragu apakah harus mengiriminya pesan atau tidak. Ia takut ponsel itu jatuh ke tangan Samuel. Ini akan menyulitkan Friska. Jadi ia tidak menelpon lagi. Ia berpikir karena Friska sudah mulai mencurigai identitas Daniel ini, maka ia pasti sudah menemukan sesuatu. Kedepannya tetap ada peluang menelponnya lagi. Tracy menghapus tatapan telepon, membawa ponsel lalu turun dari mobil. "Nona Tracy, Presiden Daniel sudah menunggumu." 4 pengawal mendekat dan berkata dengan sungkan. Tracy melihat 4 orang pengawal asing di hadapannya. Mereka bukan orang-orang dari keluarga Wellens, juga bukan orang dari keluarga Anderson. Sepertinya Billy melakukannya diam-diam, sembunyi dari Samuel. Dengan begitu dirinya lebih bisa bergegas bergerak. Tracy melirik ponselnya sekilas dan tak banyak bicara. Ia ikut mereka ke atas. Tampilan lokasi Naomi menunjukkan ia dan Cecil sedang bersembunyi di gedung kantor sebelah hotel. Jika terjadi sesuatu dengan dirinya, mereka dapat kemari dengan cepat. Ini adalah Presidential Suite, tempat di mana Tracy dan Daniel pertama kali berhubungan. Kemudian Daniel sering membawanya kemari. Tak disangka hari ini Billy malah berjanji bertemu di sini. Tracy melihat nomor pintu, ia mulai mengenyitkan kening. Mengawal hendak mengetuk pintu, Billy sudah terlebih dahulu membuka pintu dan menarik Tracy masuk dengan tak sabar. Tracy menyingkirkan tangannya dengan jijik dan bertanya dengan marah. "Apa maksudmu?" "Apanya? Apa maksudku?" Billy menutup pintu lalu mendekat hendak menciumnya. Tracy menghindari ciumannya dan mundur beberapa langkah, lalu memelototinya dengan dingin. "Apa yang kamu inginkan?" Billy menatapnya dengan senyuman nakal. "Kucing liarku, temperamenmu tinggi sekali. Tampaknya semalam tidak cukup memuaskanmu." Tracy mengenyitkan kening setiap kali mendengar ucapannya. Ia merasa jijik. Sudah, jangan marah lagi." Billy membujuknya dengan lembut. "Coba lihat apa yang kusiapkan." Tracy menoleh. Di dalam kamar dipenuhi dengan mawar merah. Di atas ranjang juga didekor bunga mawar berbentuk hati. Di tengah-tengahnya diletakkan sebuah kotak perhiasan yang mewah. "Coba kemari." Billy menarik Tracy berjalan ke sisi ranjang, mengambil kotak perhiasan dan menyerahkannya padanya. "Kamu pasti suka."
Aku tak tertarik. Tracy bahkan tak berpikir ingin menerimanya, bahkan menjawab dengan dingin, "Aku hanya ingin tahu keberadaan putraku. Mereka belum kembali. Hatiku tidak akan tenang." "Aku tahu." Billy memandangnya dengan sedih, mengulurkan tangan mengelus wajahnya. "Kantong matamu hitam. Beberapa hari ini tak tidur dengan baik." Tracy mundur beberapa langkah sambil menghindari tangannya. "Bantu aku, selamatkan anakku dulu. Jika anakku kembali, semuanya mudah dibicarakan. Tidak bertemu anakku, aku tidak akan menyetujuimu," ucapnya sambil mengenyitkan kening. "Maksudmu, setelah menyelamatkan anakmu, kamu bersedia menjadi wanitaku?" Billy menatapnya penuh arti. "Begitukah?" Tracy menundukkan kepala, tak berani melihat matanya, tetapi ia tetap menjawab sambil menggetakkan gigi, "Iya." "Tapi, jika kamu tidak bersedia menjadi wanitaku, bagaimana bisa aku membantumu menyelamatkan anakmu?" Billy berkata dengan persuasif. "Jadi, ini semua adalah paradok. Semalam, bukankah sudah?" Pada akhirnya Tracy tak mampu membicarakan hal menjijikan itu. Ia terdiam setelah mengatakan setengah kalimat, "Benar sekali. Semalam kita sudah tidur bersama. Ini adalah kenyataan. Sekarang kenapa kamu melunjak lagi? Lebih baik lepaskan egomu. Baik-baik menjadi wanitaku." Billy tak bisa melakukan hal lain, tetapi ia sangat pandai berurusan dengan wanita. "Selama kamu bersedia menjadi wanitaku, aku baru menganggap masalahmu sebagai masalahku sendiri dan akan membantu mencari anakmu sepenuhnya." Akhirnya Tracy paham jika ingin membujuknya di dalam situasi ini adalah hal mustahil. Billy seperti anjing liar yang kelaparan, harus memakan dagingnya dulu baru akan memberinya keuntungan. "Sudahlah, jangan marah lagi." Billy mengelus wajah Tracy dan membujuknya dengan lembut. "Aku sudah menyiapkan alkohol. Kita minum sedikit saja. Semalam kamu juga minum dulu, baru tubuhmu bisa santai. Hari ini minum agak banyak agar tubuhmu lebih nyaman." Setelah bicara, ia mengangkat 2 gelas anggur dan menyerahkan salah satu gelas kepada Tracy. Tracy menerima gelas itu dan meminumnya habis. "Anak baik." Billy tersenyum puas, lalu menghabiskan anggur di dalam gelasnya, kemudian menuangkan alkohol setengah gelas ke dalam 2 gelas itu dan bersulang dengan Tracy. "Aku sudah kemari, tak akan bisa lari. Kamu beritahu aku dulu, anakku ada di mana?" Tracy tidak minum kali ini, melainkan menunggu Billy mengatakan petunjuknya. "Kamu buka, lihat saja." Billy menunjuk kotak perhiasan itu. Tracy agak ragu-ragu, lalu pada akhirnya membuka kotak itu. Di dalamnya ada setumpuk foto. Ia melihat fotonya, semuanya adalah foto Carlos dan Carlos sedang diculik. Ia terkejut dan buru-buru bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan foto-foto ini?" "Kamu tak usah pedulikan hal ini, tapi kamu dapat menemukan lokasinya berdasarkan foto ini." Billy berkata dengan penuh arti, "Kamu bisa menyerahkan foto ini pada pengawalmu. Minta mereka selidiki." Tracy lekas memotret foto itu dan mengirimkannya pada Jeff, berpesan padanya untuk mencari berdasarkan petunjuk dari foto ini. "Lihat, aku tidak membohongimu kan?" Billy menatap Tracy sambil tersenyum. "Sudah kubilang, kamu pasti suka hadiah ini." "Billy," Tracy mendongak dan memelototinya dengan marah, "karena kamu bisa mendapatkan foto ini, berarti kamu sudah tahu anakku disekap di mana. Kenapa tidak langsung memberitahuku?" "Benar sekali, aku memang tahu." Billy tidak menyangkal. "Tapi jika aku langsung memberitahumu, memangnya kedepannya kamu masih bersedia bertemu denganku?" "Kamu..." Tracy murka hingga urat bibirnya menonjol.
Jika kamu tak begitu keras kepala, jika kamu bersedia bersamaku, mungkin sudah sejak awal aku memberitahumu alamatnya. Putramu juga dapat secepatnya diselamatkan. Billy duduk di atas sofa menatapnya dengan mata berkobar-kobar. Tracy, sekarang kamu masih punya kesempatan. Tunjukkan keramahan dan ketulusanmu baik-baik. Malam ini aku akan langsung memberitahumu alamatnya. Sebenarnya aku ini sangat sederhana. Selama kamu melayaniku dengan tulus, aku tidak akan mengecewakanmu. Kamu benar-benar najis. Kalimat ini hampir saja diucapkan keluar oleh Tracy, tetapi ia tak mengatakannya. Memang masalah anak tak bisa ditunggu lagi. Mereka masih kecil, tidak akan tahan dengan penderitaan. Beberapa hari ini setiap kali ia menutup mata, Tracy selalu teringat video mereka ditembak pistol air. Hari ini juga bermimpi mereka berdua terluka dan seluruh tubuh penuh dengan lumuran darah. Hingga sekarang jantungnya seperti tercabik-cabik, tak bisa bernafas. Ia harus secepatnya menyelamatkan mereka, tak boleh ditunda lagi. Katanya, seorang ibu rela melakukan apa saja demi anaknya. Tapi kamu tampaknya tak mencintai putramu. Billy sengaja memprovokasinya. Mereka sudah diculik selama 3 hari. Setiap hari disiksa secara tak manusiawi. Kamu malah masih ragu-ragu di sini. Kamu tak ingin merendahkan kepalamu yang terhormat itu dan berbaikan denganku. Kamu harus tahu, kamu sudah menjadi wanitaku. Jika kamu menemaniku tidur beberapa hari lagi, kamu tidak akan kekurangan apapun. Tapi mereka tidak sama. Siapa tahu sekarang jari tangan mereka sudah dipotong. Cukup. Akhirnya Tracy tak tahan lagi dan berteriak marah. Billy, jika terjadi sesuatu dengan anakku, aku tidak akan melepaskanmu. Bukan aku yang menculik mereka. Billy mengangkat bahu dengan wajah tak bersalah. Aku sedang membantumu menyelamatkan mereka. Kamu malah menyalahkanku. Baiklah, karena kamu begitu kesal padaku, aku pergi saja. Setelah bicara, ia hendak berdiri berjalan keluar. Tunggu sebentar. Tracy buru-buru menghentikannya. Billy menghentikan langkah kakinya namun tak menoleh. Kenapa? Hati Tracy benar-benar jijik ketika melihat Billy yang jual mahal, tapi demi menyelamatkan anak ia menahan emosinya. Setelah malam ini, kamu harus memberitahuku alamat detailnya. Ketika bicara, ia hendak menaruh obat di dalam gelas, tetapi lemari alkohol di sampingnya ada cermin. Segala tindakannya dapat terlihat oleh Billy, jadi ia pun menyerah. Selama kamu menurutiku, itu tidak masalah. Billy membalikkan badan dan menatapnya dengan dalam. Kamu tahu, yang kuinginkan hanya kamu. Aku pergi mandi. Tracy masuk ke dalam kamar mandi dengan lemas. Benar-benar anak baik. Dalam seketika alis Billy terangkat dan bersuka cita. Cepat mandi. Aku akan menunggumu. Setelah bicara, ia mulai melepaskan pakaiannya dengan gembira. Tracy tiba di kamar mandi dan memandang dirinya di cermin. Ia merasa dirinya sangat hina. Tetapi sekarang ia tak punya rencana lain. Sekarang tidak ada orang yang dapat bertukar posisi dengannya. Juga tak ada cara untuk menaruh obat. Bagaimana ini? Jangan-jangan sungguh harus. Pada saat ini hati Tracy sangat kacau dan sangat tersiksa. Tracy, ayo kita mandi bersama. Coba buka pintu. Billy berseru dari luar. Kedua tangan Tracy diletakkan di atas wastafel, sama sekali tak memedulikannya. Pikirannya sedang berpikir jauh, sedang memikirkan strategi. Tetapi di saat ini knop pintu sudah diputar. Tracy, Billy hendak masuk ke dalam.
Tracy ingin mengunci pintu kembali. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba dengar suara ketukan pintu dari luar dan juga terdengar suara orang sedang berbicara. Tracy berada di kamar mandi, sama sekali tak mendengar dengan jelas. Billy sangat bersikap waspada. Ia lekas membuka pintu. "Apa kamu bilang?" "Orang dari keluarga Amberson datang," pengawal lekas berkata. "Sudah tiba di lantai bawah." "Siapa?" "Samuel." Jelas sekali Billy agak panik. "Mobil keluarga Amberson." "Jaga bagian lift, jangan biarkan mereka kemari." Setelah Billy bicara, ia buru-buru kembali ke kamar dan mengetuk pintu kamar mandi. "Tracy, Tracy." Tracy lekas membasahi tubuhnya seolah ia sungguh-sungguh telah mandi, lalu ia berjalan membuka pintu. "Kenapa? Aku belum selesai mandi." Billy melihat tubuhnya yang basah. Seluruh tubuh Tracy menunjukkan godakan yang tak tertahankan yang membuatnya menggila. Tetapi dengan cepat ia sadar. "Orang dari keluarga Amberson datang. Cepat pergi," ucapnya dengan buru-buru. "Hah?" Tracy agak tertegun. "Tapi alamat..." "Lain kali aku beritahu." Billy sangat panik. Ia mendorong Tracy keluar. "Kamu pergi dulu. Jika bertemu mereka akan jadi masalah besar." "Masalah besar apa?" Tracy tahu apa yang ia takuti, jadi ia bersikeras tak pergi. "Palingan kita sama-sama mati." "Tracy, kamu beritahu alamatnya dulu, baru aku pergi." Tracy bersikeras duduk di atas sofa. "Jika tidak, aku tidak akan pergi." "Kamu..." Billy hampir gila dibuat kesal olehnya. "Jika aku jatuh, kamu juga jatuh. Apa kamu tidak berpikir, jika Samuel melihatmu di sini, bukankah ia akan meminta orangnya untuk segera membunuh putramu?" Ketika mendengar ucapan ini, raut wajah Tracy berubah, tetapi dengan cepat ia kembali tenang. "Ia tidak akan berani. Jika ia membunuh anakku sekarang, maka di tangannya sudah tidak ada kartu as lagi. Ia dapat membunuh satu dan menyisakan satunya lagi." Billy tersenyum dingin. "Meskipun hanya ada satu anak di tangannya, kamu juga pasti akan tetap mendengarkannya." "Kamu..." Tracy tak bisa membalas ucapannya, terpaksa berdiri dan pergi. "Cepat!" Billy mengantarkannya keluar. Baru saja mengulurkan tangan ingin membuka pintu, terdengar suara panik pengawal dari luar pintu. "Tuan Samuel, Anda tidak boleh masuk. Tuan Samuel." Raut wajah Billy berubah. Ia lekas menarik Tracy kembali dan berbisik padanya, "Sembunyi di kamar mandi, cepat." Tracy memelototinya dengan jijik, tapi ia juga terpaksa bersembunyi di kamar mandi. Billy buru-buru menukar baju. Pintu kamar sudah terbuka karena ditendang oleh orang. Billy terkejut tetapi dengan cepat menyunggingkan senyuman menyapa. "Raja Samuel, kenapa Anda kemari?" "Kenapa? Tak berharap aku datang?" Samuel masuk ke kamar, sepasang mata tajam mencari sesuatu di sekitar. Di dalam kamar mandi, Tracy sedang menguping di balik pintu. Ini pertama kalinya ia berjumpa dengan Samuel begitu dekat. Sayangnya dipisahkan oleh pintu, jadi tak bisa melihatnya dengan jelas. Samuel bicara bahasa mereka dengan lancar, suaranya pun penuh karisma. "Bagaimana mungkin?" Billy tersenyum lalu lekas menyambut. "Nona Amberson juga datang." Tracy tertegun. "Nona Amberson? Friska Amberson? Atau Percy Daniel? Lama tak bertemu." Sebuah suara familiar terdengar, masih tetap anggun dan lembut. Ternyata Friska Amberson. Tracy yang berada di kamar mandi merasa aneh. Ia teringat beberapa saat yang lalu Friska baru menelponnya. Tak disangka begitu cepat bertemu Daniel dan dengan ayahnya. "Benar, sejak di rumah sakit itu kita tak pernah bertemu lagi."
Ketika Billy bertemu Friska, jelas sekali suaranya agak dikontrol, benar-benar mirip Daniel. "Tubuhmu sudah baik kan?" Friska bertanya dengan perhatian. "Sudah," Billy berkata dengan sungkan. "Terima kasih atas perhatian, Nona Friska. Kita adalah teman lama, tak perlu bersikap sungkan." Suara Friska sangat lembut tetapi juga ada pengujian tersembunyi. "Tapi, Persi Daniel, aku lihat keadaanmu sekarang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Waktu itu penyakitmu benar-benar serius, tapi sekarang seolah sudah membaik sepenuhnya." "Belum membaik sepenuhnya, masih dalam perawatan," Billy berkata dengan santai. "Tapi memang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya." "Bagus sekali." Friska menganggukkan kepala dan berkata sambil tersenyum. "Waktu di Hotel Oceanville, ketika kita menari tango bersama, aku merasa kondisi tubuhmu sangat buruk." Tracy mendengarnya. Friska sengaja menguji Billy. Saat di Hotel Oceanville, ia dan Daniel menarikan tarian waltz, bukan tarian tango. "Apa Nona Friska salah ingat?" Billy sudah penuh persiapan, sama sekali tak termakan umpan. "Waktu itu kita menarikan tarian waltz." "Oh," Friska tampak terkejut. "Waktu itu berkat bantuanmu berakting denganku, berhasil menarik keluar pelaku utama yang menjatuhkan vas bunga." Billy mengetahui kejadian sebelumnya dengan baik, sama sekali tak termakan umpan.